berkali pelatih Instagram tim bersama masuk ke bersama ini bersama yang lain yang terhormat maka dia harus bawa SPD MPD itu para SMP dua saya yang saya terhormati dan saya hormati para pimpinan, para wakil kepala sekolah yang tidak bisa saya sebutkan bersatu dengan yang bersama yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tata usaha. Puji syukur karena sudah mengatakan sederhana dan saya pun bersama dalam rangka yang pertama agenda punten. Saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu bahwa di kita ada 2 CDP dan hari ini ada sosialisasi laksanakan. Kita mulai kita buka acara pada hari ini dengan membacakan Basmaul. Acara selanjutnya adalah pengarahan sekaligus informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Mawat SPMPD. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Pak Heri selaku pembawa acara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita hari ini dalam rangka support dan juga dalam rangka bersinergi berkolaborasi dengan Bapak Ibu calon guru muda. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan aksi nyata ini bukan dilaksanakan di sekolah kita, tapi di semua satuan pendidikan yang ada calon guru penggerak, bahwa 2 minggu yang lalu sampai sekarang itu semua calon guru penggerak harus melaksanakan aksi nyata. Nah, maka pada hari ini saya sebagai pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang individual mencoba kewajiban kita mendukung penuh terhadap kegiatan calon guru penggerak. Karena apa? Karena dengan adanya calon guru penggerak, mudah-mudahan ke depan kita bertambah amunisi untuk menggerakkan sekolah kita ke sekolah memang yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu saja, selamat melaksanakan aksi nyata Pak Heri, Bu Dita, ya, enjoy saja. Nah, itu saja. Selamat mengikuti aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di acara ini dalam kondisi sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad. Baik, sama-sama yang saya hormati Bapak Negeri 2 Sade, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sade, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Sade. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berpartisipasi dalam acara hari ini, yaitu menerapkan pemahaman budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 2 Wisade Kabupaten Bogor. Oke, baik Bapak Ibu,
Sebelum mulai ke materi, alangkah lebih baiknya mohon izin sekali, mari kita berdiri bersama-sama ya. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita benturkan dulu badan ya supaya rileks, supaya lebih fokus, supaya lebih konsentrasi insya Allah ya. Oke, instruksinya ketika saya bilang aku berarti apa posisinya seperti ini ya. Aku pikir, aku siap dan melakukan. Aku pikir, aku siap dan melakukan, gitu ya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Ada 2 putaran, putaran pertama itu agak slowly, putaran kedua kita agak cepat, ya. Siap Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Aku pikir, aku siap dan melakukan. Aku pikir, aku siap dan melakukan. Aku pikir, aku siap. Siap, aku pikir, aku siap dan melakukan lebih cepat. Aku pikir, aku siap dan melakukan. Aku siap dan melakukan. Aku pikir, aku siap. Siap, aku pikir, aku siap dan melakukan. Oke, tepuk tangan silakan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Bagaimana, sudah mulai tergerak, sudah mulai bisa siap untuk konsentrasi ya? Sebelumnya, salam guru penggerak. Ketika saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu bilang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Siap? Oke. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Sesuai dengan tujuan kita dari kegiatan hari ini, insya Allah saya akan mencoba berbagi mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya di sini bukan berarti lebih pintar dari Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu walaupun belum ikut calon guru penggerak, pengetahuannya lebih luas dibanding dengan saya, gitu ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata budaya positif? Belum. Sepengetahuan Bapak Ibu apa coba budaya positif itu? Ada yang mau berpendapat? Bu Samia? Tidak baik. Oke, bagus, terima kasih Bu Samia. Ada lagi? Budaya positif itu apa? Budaya yang positif. Budaya yang ke arah positif. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke, terima kasih ya. Baik, Bapak. Sekarang kita masuk lebih jelasnya seperti apa itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, adapun konsep inti dari materi yang akan hari ini kita pelajari, di antara budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Kira-kira yang seperti apa yang perubahan paradigma belajar? Belajar sekarang dalam pembelajaran itu Bapak Ibu seperti apa gitu? Sistem pembelajarannya yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Ya, kebetulan Bapak pelajaran olahraga ya, praktik.
Terus ada lagi proses pembelajaran yang seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Dengan variasi metode dan games. Itu lebih ke untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan belajar dengan karakteristik anak yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Ibu Silvi. Oke, baik Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar itu, nah ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi stimulus kontrol atau teori kontrol. Yang nanti seperti apa bedanya nanti saya tayangkan di slide berikutnya. Yang jelas pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Intinya itu perubahan paradigma belajar. Ya, mungkin yang sebelumnya belajaran berpusat pada guru, nah sekarang harus pembelajaran itu berpusat pada murid atau siswa. Ya, kemudian alangkah lebih baiknya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid itu akan belajar sesuai dengan kebutuhan. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Silvi, ya. Tuhan karakteristik murid yang berbeda-beda untuk menjadikan manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, dari sini ada beberapa garis besarnya. Ya, baik. Nah, sekarang bagaimana perubahan atau pergeseran dari stimulus respon jadi teori kontrol? Nah, ini Bapak Ibu. Stimulus responnya yang tadinya realitasnya kebutuhan kita itu sama. Kita harus merubah pikiran itu menjadi bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Sehingga kebutuhan murid pun akan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menganggap kebutuhan murid itu sama. Ya, kemudian sama itu harus digeser, diubah menjadi semua orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian mengubah orang akan pandangan sama dengan kita. Kita harus geser, kita ubah bahwa kita itu harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berpandangan sama dengan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita geser menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika siswa melanggar, kita jangan langsung membuat kesimpulan bahwa siswa itu salah. Kita harus mencari tahu dulu tujuan siswa melakukan itu untuk apa, kenapa, gitu ya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Itu digeser pemahamannya menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, begitupun orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya, berikutnya pemaksaan ada di saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang kemudian gagal, lalu kita memaksakan gitu ya. Nah itu digeser menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu bergeser menjadi model berpikir menang-menang. Itu Bapak Ibu pergeseran dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke, baik. Itu mengenai perubahan paradigma belajar. Sekarang yang kedua nih, disiplin positif. Saya mau bertanya, disiplin itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Ya, Pak Yusuf, mangga. Apa itu disiplin? Mengerjakan sesuatu tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi yang mau berpendapat disiplin apa?
Ya, Bu Radika melaksanakan aturan yang ada. Oke, terima kasih Bu Radika. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Iya, Pak. Pak Dio. Menunjukkan sesuatu berdasarkan Aturannya. Mengerjakan sesuatu berdasarkan aturan. Jadi kalau saya garis bawahi di sini lebih ke aturan ya, Bapak Ibu yang disiplin itu. Oke, baik kita lihat ya. Disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi nggak ada dalam artian aturan ya di sini kalau dilihat dari kata belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu dari piannya Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Tapi ketika kita lihat tadi kalau ke aturan, kira-kira anak-anak melakukan aturan itu karena apa? Apa karena tumbuhnya kesadaran dari diri mereka? Atau karena hukuman? Ya, lebih banyak karena hukuman ya. Nah, disiplin di sini itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran diri sendiri, ya tanpa imbalan, tanpa acuan terhadap ancaman atau hukuman. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai pendidik harus memiliki tujuan yang sama mengenai disiplin ini, yaitu tadi menumbuhkan motivasi intrinsiknya sehingga mereka sadar akan melakukan disiplin itu tanpa mereka melihat apa penghargaan yang akan saya dapatkan, hukuman yang akan saya dapatkan. Itu Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Kira-kira yang seperti apa nilai-nilai kebajikan? Budi pekerti baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Samya. Ada lagi? Kira-kira nilai kebajikan? Keadilan. Terima kasih Bu Isna. Ada lagi? Hal-hal yang baik, perilaku yang baik. Iya, hal-hal yang baik, perilaku yang baik. Baik, terima kasih Bu Silvi. Yuk kita lihat sekarang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini. Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Kemudian, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah ini nilai positif, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang sudah kita ketahui dalam dunia pendidikan, tujuan pendidikan salah satunya menciptakan peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila pun ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Di antaranya beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan kelompok, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan dalam dunia pendidikan yang harus kita capai. Ya, adapun contoh nilai-nilai kebajikan yang lain ini ada peduli, rajin, berani, santun, kreatif. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan apa itu nilai-nilai kebajikan. Oke, baik Bapak Ibu, itu nilai kebajikan. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan, Bapak Ibu. Kira-kira apa kebutuhan dasar kita? Kandang, pangan, apa lagi? Makan, ada lagi? Rasa aman, iya. Ada lagi? Rasa sayang. Ini rasa sayang memang menjadi sebuah kebutuhan ya hidup kita. Oke, baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Pertama, itu untuk bertahan hidup. Kira-kira untuk bertahan hidup kita butuh apa ya? Sandang, pangan, ya. Terus ini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup lebih kepada kebutuhan fisiologis. Di antaranya makanan, kesehatan, rumah, pakaian. Itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua Bapak Ibu ada kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak ya kita? Sangat butuh Bapak Ibu. Ya, sangat butuh. Oke, kita lihat. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu lebih kepada kebutuhan psikologis. Rasa ingin diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi, ya, terus menjadi bagian dari kelompok, itu bagian daripada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga Bapak Ibu ada kebutuhan dasar penguasaan. Kira-kira apa ya penguasaan? Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada kebutuhan dasar penguasaan. Selain bertahan hidup dan kasih sayang tadi, apa kira-kira? Ingin memiliki. Baik, terima kasih Ibu Silvi. Ada lagi? Kira-kira apa ya kebutuhan dasar penguasaan itu? Ada lagi? Oke, kita lihat di sini. Nah, ternyata kebutuhan dasar penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Karena kita butuh itu ya, butuh diakui gitu kalau kita itu mampu. Itu manusia. Di antara keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu manusia butuh itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Nah, ini dia kebebasan. Kita bebas nggak? Butuh. Dalam arti seperti apa ya kebebasan itu? Bebas berpendapat. Baik, terima kasih. Ada lagi? Bebas bersuara. Jadi di negara kita negara demokratis ya. Oke, baik Bapak Ibu lihat. Nah ini kebebasan akan pilihan. Mandiri, punya pilihan, mencoba hal baru, mampu dari arah dirinya. Itu kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir Bapak Ibu ada kebutuhan dasar kesenangan. Jelas, kita harus senang, harus bahagia, ya. Kebutuhan dasar itu sebagai kesenangan. Kita lihat di sini, nah, kebutuhan untuk merasa senang. Kebayang dong kalau stres terus ya akan seperti apa? Kita butuh kesenangan. Tapi kesenangan di sini ya tadi untuk merasa senang, ya, mencari kesenangan, diantaranya dengan bermain, tertawa. Jadi tertawa itu perlu Bapak Ibu. Ya, tertawa itu adalah senang, bahagia. Baik, Bapak Ibu itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 ya. Oke.
Sekarang coba perhatikan. Di sini ada kalimat aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja di dalam kelas. Kira-kira kalimat ini menandakan kebutuhan apa dia? Kesenangan. Oke, kemudian kebebasan. Kira-kira kesenangan atau kebebasan? Ketika misal si ada murid yang mengatakan ini, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja di dalam kelas. Kita harus paham, kalau ada murid mengatakan seperti itu, artinya murid memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi gitu loh. Kebutuhan apa itu tadi Bu Deli sudah jawab, kebutuhan kesenangan. Ada juga pada dia kebutuhan kebebasan. Nah, dari kalimat ini si anak ini membutuhkan kebutuhan kebebasan. Ada yang berpendapat kenapa kebebasan dari kalimat ini? Bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja di dalam kelas. Ya, silakan Bapak Yusuf. Ya, mungkin cara berpikir si anak sangat dibatasi. Ya, mungkin di sini butuh metode-metode lain gitu ya. Jadi anak ini ingin bebas dengan minatnya sendiri. Dia bosan dengan gaya belajarnya itu aja gitu. Ya, oke, kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Pengakuan. Baik, terima kasih. Ada lagi selain pengakuan? Tidak. Coba kita lihat. Baca. Ini kita ada bahwa rasa ini diterima bahwa saya ini bisa loh gitu ya. Oke, baik. Bagaimana dengan ini Bapak Ibu? Aku sedih, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Kebutuhan apa yang ingin dibutuhkan? Kasih sayang, betul Bapak Ibu. Jadi anak murid itu butuh yang namanya kasih sayang. Ternyata ketika kita lewat, mungkin saja ada anak yang berperasaan seperti ini. Ketika kita lewat cuek gitu, kita tidak tahu. Mungkin saja ada anak yang berpikir seperti kok ibu itu lewat, kok gak nyapa aku ya? Padahal aku udah cantik, padahal aku udah wangi gitu ya. Jadi anak itu butuh yang namanya rasa sayang tadi. Nih Bapak Ibu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari anak tersebut? Kesenangan. Betul. Ya. Kebutuhan kesenangan. Baik itu Bapak Ibu. Contoh, beberapa contoh diantaranya mengenai kebutuhan dasar manusia, ya. Baik, sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Tadi sempat saya bahas di awal. Motivasi, kira-kira kita mengerjakan sesuatu itu punya motivasi nggak? Punya. Diantaranya apa? Motivasi untuk apa? Tujuan. Betul. Terima kasih Pak Yusuf. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Kira-kira motivasi eksternal apa? Dukungan dari luar. Baik, terima kasih. Ada lagi? Penguasaan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pengembangan diri. Ada lagi? Cukup. Oke, kita lihat. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Terbagi dari tadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita lihat di sini yang pertama untuk menghindari itu dari eksternal apa dari internal ya? Eksternal. Rata-rata tadi siswa datang ke sekolah itu rata-rata motivasinya untuk menghindari hukuman. Mudah-mudahan siswa kita tidak. Ya, mudah-mudahan siswa kita tidak. Jadi mereka datang ke sekolah ini tidak berangkat dari motivasi ini gitu, mudah-mudahan tidak. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya harus datang tepat waktu ke sekolah. Karena
kepala sekolah menjanjikan hadiah ketika guru-guru datang tepat waktu. Nah, kira-kira seperti itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini motivasi kedua ini merupakan motivasi eksternal dan merupakan disiplin negatif, Bapak Ibu. Disiplin negatif. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu karena takut atau menghindari hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, kita lihat motivasi yang ketiga. Nah, ini yang disiplin positif, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya, ini motivasi internal, yaitu tadi meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab, meningkatkan kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Jadi, ketika kita berangkat ke sekolah ingin tepat waktu, motivasinya tadi, saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Saya harus bisa menghargai diri saya sendiri dan datang waktu. Ya, nah ini yang tugas kita sebagai pendidik, bukan motivasi intrinsik ini terhadap anak, menumbuhkan motivasi ini. Jadi jangan sampai tadi anak berpakaian rapi, anak berpakaian lengkap karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi kita harus sampai ke tujuan ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak sehingga anak merasa sadar untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi perilaku manusia, Ibu. Baik, sekarang perhatikan pernyataan ini. Kira-kira ini merupakan konsekuensi apa bukan ya ketika anak suruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bu Adik, maka berpendapat kira-kira ini konsekuensi apa hukuman menurut Bu Adik? Hukuman. Oke, ada yang berbeda pendapatnya? Hukuman? Oke, kira-kira alasannya apa ya ini hukuman? Oke, kamu tidak mungkin menulis 100 kali kalimat di bukunya kalau bukan hukuman gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tepat sekali kalau ini itu hukuman. Ya. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena lambat ke sekolah itu hukuman bukan konsekuensi. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya. Oke, berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Di olahraga bagaimana? Hukuman. Oke, baik. Apa alasannya? Oke, karena tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, kita lihat Bapak Ibu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Oke, baik. Menyaksikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin ini aturan ketika KM meledak COVID. Kira-kira ini apa? Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Konsekuensi. Ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat, oh ini hukuman? Ini konsekuensi. Ini konsekuensi. Apa ini konsekuensi? Ya kan mungkin diminta atau ada aturan dari awal untuk menggunakan masker. Kira-kira itu hukuman bukan? Hukuman, Bapak Ibu ternyata bukan konsekuensi, ini hukuman. Ya, kenapa kita lihat? Oke, tadi semua pendapatnya itu konsekuensi ya. Oke, baik. Menjadi kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Oke, paham ya? Selamat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Oke, jadi ya, ada yang berpendapat sebagai hukuman, ada juga yang berpendapat sebagai konsekuensi. Kira-kira apa ya? Konsekuensi. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya. Pertama, hukuman. Nih Bapak Ibu, sifat-sifat dari hukuman. Tiba-tiba, tidak diharapkan, atau sangat melukai. Itu sifat daripada hukuman. Oke. Murid atau anak membenci peraturan. Akibat daripada hukuman itu, murid akan membenci terhadap aturan. Bersifat satu arah. Tarik dadakan dan, hei kamu baru datang telat ya, silakan push up. Itu kan satu arah. Dari kita aja ke murid, iya enggak? Dan tiba-tiba tidak ada kesepakatan di awalnya. Oke, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Pasti kemudian kalah terus gitu, ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada contoh kalimat hukuman. Peraturannya itu harus pakai masker. Maka kalau kamu nggak pakai masker, hukumannya kamu harus push up. Makanya tadi kenapa pakai masker itu termasuk hukuman. Tiba-tiba gitu, karena kalau kita tiba-tiba aja muncul gitu ya, ketika anak melakukan kesalahan tiba-tiba muncul terus gini, itu hukum. Oke, baik. Berikutnya konsekuensi. Apa bedanya? Ini Bapak Ibu, sudah diketahui dan masuk akal konsekuensi. Menghormati peraturan, tapi mereka tadi timbulnya mungkin dari motivasi takut dihukum. Mereka menghormati aturan dan melaksanakan aturan, tapi karena takut dihukum ketika konsekuensi. Berikutnya, guru selalu memonitor murid. Kemudian, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Tadi menerapkan aturan dulu. Kalau kamu datang terlambat, ini konsekuensinya kamu harus tinggal dulu di kelas. Kalau kamu datang lambat 10 menit, berarti kamu pulang pun harus lebih akhir dibanding teman-teman kamu 10 menit untuk memenuhi ketertinggalan kamu. Itu konsekuensi. Jadi ada aturannya, terus diingatkan si anak lalu melakukan konsekuensinya itu. Kemudian ini contoh kalimatnya. Ketika ada anak melakukan pelanggaran, kita bertanya apa peraturannya. Itu pasti konsekuensi, kan sudah membuat aturan. Kalau tadi hukuman nggak ada, kita nggak membuat aturan awalnya, gitu. Langsung ngomong aja, ya. Terus maukah kamu melakukannya? Misalkan dia datang nih, atau tidak beratribut lengkap. Kita tanya aturannya apa? Menggunakan aturan atribut lengkap, Bu. Kamu sudah tahu hukumannya apa? Gitu. Sudah Bu apa? Misalkan PR 10 kali. Kamu mampu melakukan itu? Ya Bu, silakan. Itu konsekuensi. Konsekuensi atas aturan yang sudah dibuat. Oke, sekarang terakhir restitusi Bapak Ibu. Nah, ini yang paling benar Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak harus langsung dihukum, jangan langsung dihukum. Kita harus mengadakan restitusi. Berupa apa? Berupa undangan untuk mengadakan restitusi yang pertama. Yang kedua, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena restitusi di sini salah tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, menumbuhkan kesadaran diri anak tadi, anak kesalahan. Jadi dia akan lebih menghormati dan menghargai dirinya dan orang lain. Yang ketiga, berdasarkan keyakinan yang telah disepakati. Nah ini, berdasarkan keyakinan yang telah disepakati. Guru itu
bukan membantu lagi, bukan menyakitkan, tetapi menguatkan. Menguatkan dengan cara menyebutkan keyakinan kelas, lalu membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Sekarang contoh kalimatnya seperti apa? Bukan lagi nanya apa peraturannya, tapi apa yang kamu yakini? Keyakinan apa yang sudah kita buat? Ketika kamu melanggar, kira-kira kamu merasa itu melanggar gak keyakinan kita? Kalau merasa melanggar keyakinan kita, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya tidak melanggar? Jadi tidak timbul hubungan di situ kan? Itu kita mengundang anak. Kamu tahu apa yang sudah kita yakini, gitu. Terus perilaku kamu ini sesuai nggak dengan keyakinan kita? Ketika anak itu bilang tidak sesuai, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya sesuai dengan keyakinan kita? Jadi kan anak ini sadar, ya ternyata ini salah, saya harus seperti ini. Itu Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru nih Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Kira-kira kita ada di mana ya? Ada di posisi kontrol guru. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kita posisikan diri terhadap guru itu ada di posisi mana? Pilih posisi guru ini, kontrol guru. Manajer. Wah, sudah luar biasa. Kalau Bapak sudah memposisikan diri sebagai manajer. Jujur Bapak Ibu, sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya sadar posisi saya sebagai guru itu sesekali mungkin ada di penghukum. Iya. Ya, mungkin sekali juga akan dirasa membuat merasa bersalah. Ya, mungkin ada juga posisi saya ada di teman, tapi belum saya sampai ke manajer. Alhamdulillah, ketika mengikuti gerak ini, jadi paham, terbuka pemahaman saya mengenai posisi kontrol kita sebagai guru itu kan seperti apa. Ya, kita lihat satu persatu di sini. Ciri-ciri posisi sebagai penghukum seperti ini Bapak Ibu. Nada suara tinggi, bahasa tubuh itu seperti mata melontar, jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ya, kalau penghukum itu pasti memang suaranya tinggi ya. Oke, contoh gini, terlambat lagi, ini terlambat lagi, ini datang terlambat. Kamu bisa datang terlambat itu, gitu ya. Nah, ini memang tinggi dengan penuh emosi ya. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu ketika kita sebagai penghukum? Nah, di sini murid akan merasa marah dan dendam atas bersikap atau bersikap agresif. Saya tanya deh Bapak Ibu sebelum menjadi guru pasti pernah menjadi murid dong, sudah pasti itu. Ada nggak pengalaman Bapak Ibu yang terkenang sampai sekarang tentang pengalaman negatif kelakuan oleh guru? Ada nggak? Ada, oke. Bisa berbagi di sini seperti apa pengalamannya Pak? Kenapa? Di belakang kelas pada saat pembelajaran bahasa Sunda. Ya, terus Bapak dimarahin dan itu melekat di hati Pak sampai sekarang. Dan itu mungkin iya. Oke. Jadi memang jangan disepelekan Bapak Ibu ya. Ketika menghukum itu ada kemungkinan hasilnya akan seperti ini. Mungkin murid akan marah, mendendam. Ya. Baik, lanjutkan. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya nadanya itu halus. Biar anak itu merasa salah gitu ya. Kita marah tapi dengan nada halus. Contoh kalimatnya seperti apa? Adi, kamu bagaimana sih? Kamu kan kasihan ya sama ibu. Ibu udah capek-capek loh Adi buat soal, tapi aku nggak ngerjain. Itu kan halus, benar nggak? Kita
Itu nggak capek-capek buat sholat. Nggak. Untuk membuat orang merasa baik, salah. Saya sadar saya memang begitu. Kamu gimana sih? Ibu udah capek-capek membuat soal. Kamu malah begini. Pernah nggak? Pernah ya? Nah ini pembuat merasa bersalah. Boleh ya dilakukan. Ini kurang baik. Reaksi posisi ini kurang baik. Karena hasilnya ini loh, anak akan merasa bersalah. Jadi akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain begitunya ya. Jadi kalau mental gitu. Iya. Jadi bukan karena mereka akan sadar akan kesalahan, tapi justru mereka akan merasa bersalah, merasa gagal. Saya nggak bisa membahagiakan guru itu, gitu. Saya mengecewakan guru itu. Bukan karena mereka sadar akan kesalahan. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya sebagai teman. Nah ini sebagai teman. Nada suara ramah, angkat, bercanda, bahasa tubuh itu berapat pada murid, mata dan senyum jenaka, gitu ya. Kita sesekali ya memposisikan diri kita sebagai teman nih kepada murid. Ternyata ada efek yang kurang baiknya ketika kita memposisikan diri sebagai teman pada murid. Nih contoh kalimatnya begini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Pak Bukan atau ke Ibu, kenapa terlambat lagi sampai tertawa ringan gitu. Itu bahasa sebagai teman tuh seperti itu. Ya, ya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, di Pak Guru bantu. Begitu juga sebagai teman. Ya apa sih hasilnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu mungkin masih positif ya. Nah, hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Gitu. Jadi karena saking akrabnya, dia lebih mengandalkan. Tidak berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri, lebih mengandalkan. Sedangkan tadi di program pendidikan Pancasila dituntut kita murid yang mandiri gitu ya. Ternyata posisi kontrol sebagai teman juga kurang baik. Ya, oke baik kita lanjut sebagai pemantau. Yang seperti apa sebagai pemantau? Ciri-cirinya ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misal gini loh, ada percakapan di sini, guru. Adi, tahu kamu jam berapa kita memulai? Si Adi menjawab, tahu Pak, gitu ya. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Di sini tidak menanyakan alasan itu kenapa terlambat. Ini mesti dipemantau. Kita tidak mencoba memahami calon anak. Kenapa dia terlambat? Ini langsung ke kamu tahu aturannya gitu ya. Jadi kamu tahu aturannya, tahu Pak harus ini. Ya udah silakan lakukan. Ini pemantau. Sudah mengarah ke positif. Pemantau ini. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisi pemantau. Terakhir, nah ini yang paling baik antara 4 posisi tadi, yaitu sebagai manajer. Kita sebagai guru itu harus memposisikan diri sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya begini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi ditanya solusinya, biar anak yang mencarikan solusi sendiri, bukan karena adanya konsekuensi tadi, bukan karena adanya aturan tadi. Jadi anak ditanya, berpikir kritis. Kalau agar saya tidak terlambat lagi, saya harus ngapain gitu. Itu di situ. Dituntut untuk berpikir kritis. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan.
Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai untuk memperbaiki diri. Jadi dituntut untuk memperbaiki diri, ya, Bapak Ibu. Itu sebagai manajer. Hasilnya seperti apa? Murid menyadari kesalahannya dan akan bertanggung jawab secara mandiri atas penyelesaian dari permasalahannya. Jadi bukan hasil konsekuensi dari guru tadi, tapi dia mencari solusinya sendiri. Saya terlambat nih, saya harus bagaimana? Oh, saya harus bertanya ke teman saya untuk melengkapi catatan yang tertinggal. Kalau tadi kan kamu tahu konsekuensinya, itu ya sebagai pemantau. Oke, baik Ibu, itu Bapak Ibu mengenai posisi kontrol guru ada 5, ya. Kita masuk sekarang ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya mau bertanya, apakah sudah melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Belum. Ada yang sudah? Mohon maaf, kesepakatan dan keyakinan sama. Mungkin bahasanya yang berbeda. Sama. Sudah ya? Boleh diceritakan ke saya bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Pengalamannya seperti apa? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, Bapak? Udah buat nih di kelasnya ya. Kira-kira caranya bagaimana gitu? Ya, itu kan nilai keyakinan hasilnya. Proses pembuatannya, buat keyakinan itu seperti apa? Diskusi di awal dengan siswa, oke. Terus dan solusinya gitu ya. Itu muncul dari siswa apa dari guru? Keyakinan itu dari siswa, oke. Jadi bukan dari kita yang menentukan keyakinan itu ya. Hasil diskusi, siswa berpendapat gitu ya. Bersama-sama, ada yang bersama-sama, ada yang menyerahkan ke siswa gitu. Menentukan, kita nggak apa menentukan dulu, kita anak keyakinannya satu dalam waktu bisa gitu ya, terus didiskusikan pada siswa. Jadi mulainya dari Bapak dulu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lihat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Sifat-sifat dari keyakinan kelas di sini. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif Bapak Ibu. Maksud pernyataan positif, jadi katanya kalimatnya itu kalimat positif. Misal, jangan dan lambat itu kalimat negatif karena ada kata negatif jangannya. Itu harus dalam pernyataan positif. Kalau jangan datang terlambat, jadi apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Kalimatnya itu. Jadi harus merupakan kalimat positif. Kemudian, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah digerakkan. Jadi jangan keluar dari kondisi kelas kita, kondisi sekolah kita gitu loh. Ya, misal seperti keyakinan kelas, siswa diharapkan membawa laptop semua, kan tidak sesuai dengan kondisi kita. Itu disesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas, dari semua warga kelas harus dilibatkan. Baik Ibu, saya akan membagi, saya sudah melakukan buat keyakinan kelas. Ini tahapannya Bapak Ibu. Saya akan membagi di sini. Pada saat itu saya menuliskan papan tulis keyakinan kelas 71. Saya membuat pembatas ada 3 bagian. Bagian pertama saya menuliskan kelas. Saya membagi sedikit kepada anak-anak untuk menuliskan harapan kelas. Mereka tuh mengharapkan kelas yang seperti apa, gurunya seperti apa, antar teman itu harus seperti apa. Mereka menuliskan itu semua per kelompok. Mereka tempel ke depan. Harapan yang mereka inginkan, kelas itu seperti apa. Nah, dari harapan-harapan itu kita ubah menjadi kalimat positif. Anak di situ menuliskan tidak datang terlambat. Anak itu di situ salah satunya. Saya ubah, bukan saya, bersama anak diubah menjadi kalimat positif. Saya memandu menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Kebaca gak ya? Itu tulisannya. Oke. Terus kemudian jangan ribut katanya Bu. Di itu mereka
menuliskan harapan kelas, jangan ribut di kelas. Saya punya kalimat positifnya seperti ini, tertib saat belajar. Terus semua itu muncul dari anak, dari harapan anak. Jadi kita memfasilitasi anak itu ingin seperti apa sih kondisi belajar, ingin seperti apa sih suasana belajarnya itu. Anak menuliskan semua itu Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang menentukan terlebih dahulu. Ya, karena tujuannya kita untuk memenuhi kebutuhan anak tadi. Dari menuliskan harapan, kita ubah kalimat-kalimat mereka itu menjadi kalimat positif, barulah dibentuk sebuah keyakinan kelas. Dan saya di akhir itu sudah memastikan, adakah yang keberatan dengan keyakinan ini? Tidak, Bu. Kita semua memang harapannya ingin seperti itu. Itu pembuatan keyakinan kelas. Jadi harus ada memang keyakinan di siapa itu nggak ada. Jadi bukan dari kita, dari guru, bukan. Kita bertanya harapannya kepada anak. Harapan anak itu seperti apa? Itu mengenai keyakinan kelas. Jadi mohon maaf, membuat keyakinan kelas bukan untuk memenuhi administrasi aja gitu ya. Karena kita suruh membuat keyakinan kelas, akhirnya wali kelas membuat sendiri ditempel langsung di kelas tanpa kesepakatan dari anak-anak. Jadi bukan hanya untuk memenuhi administrasi. Kita harus sudah mulai dari sini, dari menanyakan harapan-harapan mereka. Begitu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Baik, terakhir ya Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Oke, coba. Masih ingat dengan tagline sekolah kita? Masih, oke. Bisa ya? Oke. Nelsa dan baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya. Kita di materi terakhir nih, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya yakin guru BK mungkin sudah sering mempraktikkan ini, segitiga restitusi. Ya, bagaimana ini, Bu Dewi? Segitiga restitusi. Pak Ibu berdialog dengan orang tua, siswa dengan guru. Oke, tuh baik. Di sini segitiga restitusi itu suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa itu? Nah, ini segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maka tadi membuat keyakinan kelas itu harus agar ke sini tujuannya. Ya. Nih, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita harus yakin anak membuat semua kesalahan itu tidak lain tidak bukan untuk sebuah pembelajaran, bukan sebuah kegagalan. Itu harus yakin. Oke, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi jangan sampai kita berpikir kesalahan itu sebuah kegagalan, bukan. Kita bisa belajar dari kesalahan itu. Ya, oke, mohon maaf. Misal ketika kita belajar di kelas, ketika anak mengerjakan soal salah, kita jangan langsung bilang, gimana sih kamu soal seperti ini nggak bisa. Jangan membuat anak merasa menjadi gagal. Tapi dari kesalahan itu, bagaimana kita untuk menjadikan anak itu belajar dari kesalahan itu. Kalau saya guru matematika, misal, saya memberikan soal kepada anak, ketika kita mengoreksi salah, saya tanya, kamu paham nggak salahnya di mana? Bagian ini Bu, saya bisa bagian ini. Berarti kamu sadar kan kemampuan kamu baru sampai sini.
Ya, tidak akan ada hukuman bagi siswa yang mengerjakan salah. Saya selalu bilang seperti itu. Justru dari belajar bisa sadar, oh membuat saya baru sampai sini ternyata, oh, salahnya saya di sini ternyata. Ya, jadi jangan salah. Malah kita langsung, gimana sih kamu? Begini aja nggak bisa. Ya, baik Bapak Ibu. Nih, kira-kira prinsipnya seperti ini untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Setuju gak dengan itu? Berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Asal kita mau belajar dari kesalahan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa kita gunakan kalimat-kalimat ini ketika menangani siswa melakukan kesalahan. Ini namanya menstabilkan identitas. Misalkan, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa gitu. Melakukan kesalahan itu nggak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan. Saya yakin ketika kalimat itu disampaikan kepada siswa yang melakukan kesalahan, dia akan memotivasi sendiri gitu. Dibanding kita mengatakan, gimana sih kamu begini lagi gitu. Bisa kan? Ya, logikanya kan gitu ya. Ternyata oh iya, saya banyak belajar sama Bapak Ibu. Ketika kita tadi, ketika anak membuat salah, kita langsung marah, hukum akan beda rasanya ketika dengan kita mengucapkan hal seperti ini. Tapi bukan berarti kita mendukung atas kesalahannya, tidak. Tujuannya tadi untuk memunculkan kesadaran, memunculkan rasa mandiri dan tanggung jawab dari anak itu. Oke, ini menstabilkan identitas. Sekarang validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya kita bisa menanyakan di sini, kenapa kamu melakukan seperti ini? Ibu yakin kamu punya alasannya. Pasti dia melakukan kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, bisa ada anak yang marah-marah di kelas. Marah-marah sampai gebrak meja ke temannya gitu ya. Kita jangan langsung menyalahkan anak itu. Kita panggil, ya, kita menanyakan alasan kamu kenapa marah ke teman kamu. Pasti punya tujuan anak itu. Ternyata setelah ditanya, dia marah, mungkin salah satunya dianya dicontek, itu kan. Ternyata nggak sama-sama itu marahnya itu. Oke, guru akan bergeser mulai dari stimulus respon tadi yang di awal, stimulus respon ke teori kontrol tadi. Mengendali dan mengakui kebutuhan murid. Kita mengendalikan, mengakui kebutuhan murid melakukan kesalahan itu karena apa? Oke, contoh kalimat validasinya gini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oke. Jadi meyakinkan. Saya nggak apa-apa gitu. Seperti misalnya tadi ngobrol meja. Oke, saya ibu menghargai kamu dengan tidak melakukan hal yang lebih dari ini gitu. Bisa aja kamu memukul gitu ya. Oke, berikutnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ini harus kita tanyakan. Jadi jangan langsung ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung ngejudge murid itu salah. Kita harus tanya, kamu pasti punya alasan ya, gitu, memenuhi kebutuhan apa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Perlu nggak kalimat ini? Perlu. Seperti tadi ketika dicontek, tugasnya kan untuk menguatkan. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tuh, terakhir menanyakan keyakinan. Setelah kamu minta alasan dia melakukan kesalahan itu kenapa, sekarang tanyakan keyakinan. Balik lagi ke keyakinan tadi. Misalnya, diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi. Terus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, kamu sudah tahu mengenai keyakinan kelas kita, sudah Bu, kira-kira kalau kamu datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas nggak? Pasti anak jawab tidak dong, karena keyakinan kelas tadi datang tepat waktu. Jadi kita jangan ngomong dulu kamu terlambat lagi tidak. Kita tanyakan, ya. Kemudian tadi kira-kira kalau datang terlambat itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya.
Maka apa yang akan kamu lakukan? Baik Bu, saya akan datang tepat waktu nanti. Tidak akan lambat lagi. Gitu. Jadi tidak ada hukuman di sini ya. Tidak ada hukuman, tapi lebih ke tadi menyadarkan anak atas kesalahannya sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Ini kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa yang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimat menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya. Sudah sama kita di materi terakhir ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Boleh sekarang kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, panggil Bapak. Ya. Ya. Kalau kita masuk ke olahraga kayak tadi kan kita nggak boleh ya, terus squat juga nggak boleh. Tapi kalau di olahraga kan itu lebih ke kebugaran diri selalu. Iya. Menurut ibu itu seperti apa ya kalau dengan kebugaran? Kalau menurut gua yang pribadi buatnya membuat ya lebih juga biar tidak tertekan. Ya. Baik, terima kasih. Saya tampung dulu pertanyaannya ya. Ada lagi dari yang lain? Ya, enggak Ibu. Ya. Siapa yang salah? Kita yang mencari solusinya. Biasanya Ya. tidak semua mencari siapa yang Ya. tidak salah. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Apa cukup dulu ya? Yang bagian yang ini. Terima kasih apa yang Oh ya, baik. Saya masih mencoba menjawab pertanyaan Pak Yusuf tadi mengenai apa hukuman yang bertujuan untuk kebugaran, Pak ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sifat hukuman itu kan tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Mungkin ketika Bapak bertujuannya seperti itu tadi harus membuat keyakinan dulu, harus membuat kesepakatan dulu, gitu ya. Tidak kan, maksudnya yang Bapak lakukan itu ketika anak salah langsung gitu suruh tanpa membuat kesepakatan untuk itu sebelumnya. Misal, itu walaupun tujuannya baik, menurut saya kurang tepat karena tadi datang tiba-tiba dan satu arah datangnya dari kita dulu. Dan itu walaupun tujuannya untuk membugarkan, insya Allah, bukan insya Allah, maksudnya tadi hasilnya ternyata akan menghasilkan tadi anak akan marah, mungkin akan dendam, karena mereka tidak diajak berdiskusi dulu, tidak ajak membuat kesepakatan dulu, keyakinan dulu, secara tiba-tiba gitu ya. Itu mungkin jawabannya. Mungkin untuk kedepannya, kalau misalnya beda dengan seperti ini, anak datang terlambat di pelajaran Bapak, yang lain udah ke inti, dia baru datang misalnya. Nah itu nggak apa, dikenalkan dulu gitu, pengumuman. Itu konsekuensi karena dia datang terlambat untuk memenuhi serangkaian pembelajaran yang didapatkan. Jadi tidak tertinggal di antara teman yang lainnya. Itu menurut pendapat saya gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat atau menambahkan, menguatkan mengenai pernyataan dari Yusuf tadi.
Cukup. Bagaimana ini ada guru olahraga gue di sini ya? Bagaimana bapak-bapak? Oh, baik, ya. Ya baik, cukupnya mungkin itu bapak. Bagaimana dengan jawaban saya? Iya, Ya, yang pas dulu ya. iya keyakinan itu. Dia biar meminta konten. Iya gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan pun mereka sudah nyadar akan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, baik. Berikutnya ke pertanyaan Ibu Silvi. Di sini ada kalimat yang saya juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Iya. Jadi kita tadi tidak membuat anak merasa gagal atas kesalahannya. Jadi tidak membuat anak terpuruk atas kesalahannya. Kita tidak boleh ngejudge kamu salah, kamu buruk gitu seperti itu. Jadi tidak menanamkan kita tidak membela siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Tidak menanamkan itu ke anak. Jadi bisa kalau misalkan kedua kejadiannya bukan guru siswa ke guru, bisa antar siswa nih kejadiannya. Nah, di depan siswa tersebut kita harus menegaskan, ibu tidak tertarik siapa yang salah. Tapi dari segi terakhir solusi ini, kita kan bisa mengetahui dari kedua belah pihak tadi kesalahan yang dibuat pasti punya tujuan gitu. Nah, dari ketika anak itu menyampaikan tujuannya, dari misalkan si yang salah menyampaikan tujuan saya melakukan ini itu begini loh Bu gitu. Nanti kita kaitkan dengan keyakinan tadi. Kira-kira ini enggak sesuai nggak dengan keyakinan kelakuan kamu tadi gitu. Nanti anak akan jawab dengan sendirinya, tidak Bu. Nah kalau tidak, kira-kira seperti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu? Jadi tidak melabelkan kamu salah gitu. Maksudnya seperti itu. Ketika misalnya tadi terjadi terhadap dua atau lebih siswa kita manggil berbarengan gitu ya. Nah di depan mereka kita tidak salah kalau ini tidak. Jadi mereka biar sadar dulu kamu melakukan apa. Pertama gitu dulu tanya, kamu melakukan apa? Karena ketika banyak kejadian ya anak mengadu seperti ini, Bu sih itu begini. Pada kenyataannya si B dipanggil beda lagi gitu ya. Nah kita tanya dulu kedua pihak, kamu melakukan apa? Apa alasan kamu? Apa kamu sudah tahu keyakinan yang sudah kita buat? Kira-kira kelakuan kamu itu enggak dengan keyakinan kita? Kalau dia pasti tidak, karena dia paham kalau itu tidak sesuai gitu ya. Ketika dia jauh tidak sesuai, berarti jangan kita yang mencarikan solusi, tapi biar mereka yang berpikir mandiri. Nah, supaya sesuai dengan keyakinan, kira-kira seperti tadi ngomong, saya akan harus lebih menahan diri lagi, Bu. Mungkin saya akan lebih sabar lagi. Dan dari situ kita harus penguatan, ya, penguatan atas tindakan atau solusi yang sudah dia pikirkan, yang bertujuan untuk menjadi lebih baik. Itu maksudnya Ibu di sini. Jadi bukan berarti kita membenarkan gitu ya, tapi tadi lebih ke menumbuhkan kesadaran mandiri dan tanggung jawab dari siswa tersebut. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, tidak ada. Cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lagi saya sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikhlas ya mengikuti kegiatan ini. Tadi di awal saya sudah mengatakan saya berada di depan rumah berarti lebih pintar daripada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih banyak pengalamannya daripada saya, walaupun di sini saya hanya memenuhi tugas sebagai salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu berbagi mengenai pemahaman budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Yuk kita sama-sama menyamakan tujuan, menyamakan tujuan kita untuk tadi
agar kita bisa menjadikan siswa itu sebagai siswa yang cerminan daripada profil pelajar Pancasila tadi, ya. Salah satunya tadi melakukan segitiga restitusi, melaksanakan keyakinan kelas, gitu ya. Terus mulai memposisikan diri kita sebagai manajer, gitu ya. Saya juga sudah mengatakan tadi bahwa saya juga tidak luput dari salah. Saya pernah menjadi pemukul, saya pernah menjadi teman, saya pernah menjadi merasa bersalah. Tetapi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya sadar, oh iya, ternyata tidak selamanya menjadi teman pun baik untuk anak, gitu ya. Kita harus menjadikan anak itu menjadi mandiri dan tanggung jawab, sadar akan kesalahannya sendiri dengan keyakinan-keyakinan nilai kebijakan tadi, nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga saya tidak bisa membahas apa-apa, Bapak Ibu, ya, insya Allah Allah yang akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu atas meluangkan waktunya menghadiri kegiatan ini. Tidak lain tidak bukan tujuannya baik untuk kemajuan sekolah kita bersama Bapak Ibu, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.